Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan coba menjelaskan tentang dua tokoh ulama Minangkabau yang menjadi murid dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri atau yang dikenal dengan Syekh Abdul Rauf Singkil. Pertama, murid dari Syekh Abdul Rauf ialah seorang ulama besar di Minangkabau, penyebar Islam, dan pusat sentral tarekat Syatariah di Minangkabau. Ia adalah Syekh Burhanuddin Ulakan. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Burhanuddin Ulakan? Sosok ulama yang menyebarkan Islam di Minangkabau. Bahkan murid-muridnya tersebar ke pelosok daerah. Bahkan tarekat Syatariah pun tersebar ke pelosok daerah. Nah, selama ini mungkin kita sudah mendengar tentang sosok Syekh Burhanuddin tersebut, ketokohannya, sejarahnya. Namun dari segi karya, asumsi pertama yang beredar di kalangan penganut tarekat Syatariah adalah bahwa Syekh Burhanuddin menulis sebuah kitab tahqiq yang dikenal dengan Tahqiq Syatari. Nah, tahqiq itu dinisbahkan kepada Syekh Burhanuddin. Jadi menurut khalifah dan pengikut tarekat Syatariah bahwa ada sebuah tahqiq yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Namun ketika saya lihat tahqiq tersebut, dan ternyata tahqiq itu adalah salinan dari tahqiq sebelumnya. Namun di tahqiq itu kita tidak melihat ada kolofon yang menyatakan bahwa naskah itu ditulis oleh Syekh Burhanuddin, tidak ditemukan. Namun tahqiq itu berisikan beberapa karya yang umumnya berbicara tentang legalitas, melegalkan atau membicarakan tentang ajaran wahdatul wujud atau yang dikenal dengan wujudiyah. Nah, yang lebih spesifik lagi dikenal dengan martabat 7. Nah, karya tahqiq tersebut berisi hal-hal yang melegalkan, maksudnya membolehkan ajaran wujudiyah tersebut di Minangkabau, tentunya dengan beberapa hal-hal tertentu, persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, kemudian karya yang dihasilkan oleh Syekh Burhanuddin sendiri itu hanya ada satu karya. Nah, karya itu berjudul Tadhkiratul Ghabi, yang mana penulisannya dilakukan secara dikte atau sistem imla. Syekh Burhanuddin membacakan isi gagasannya, kemudian disalin oleh muridnya. Nah, karya yang ditemukan tersebut yang berjudul Tadhkiratul Ghabi itu sebenarnya merupakan sarah dari kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dilihat dari segi isi Al-Hikam tersebut, nah sebenarnya Syekh Burhanuddin lebih kepada menerjemahkan sarah dari Al-Hikam itu dari kitab yang telah ada sebelumnya atau dari sarah yang telah ada sebelumnya. Nah, sarah yang diterjemahkan oleh Syekh Burhanuddin itu ke dalam bahasa Melayu itu sangat dekat sekali dengan sarah yang ditulis oleh Ibnu Abbad. Nah, memang pada pembukaannya disebutkan bahwa Syekh Burhanuddin berupaya menerjemahkan sarah Al-Hikam ini ke dalam bahasa Melayu. Nah, dari segi itu kita sudah bisa melihat bahwa Tadhkir Al-Ghabi ini adalah sarah Al-Hikam versi Melayu, namun lebih dekat kepada sarah sebelumnya. Mungkin hanya ada beberapa interpretasi yang diberikan oleh Syekh Burhanuddin di dalam sarah tersebut. Nah, baru itu karya yang benar-benar di dalam kolofonnya dikatakan bahwa itu adalah karya Syekh Burhanuddin Ulakan gitu. Nah, meskipun di beberapa naskah lain ditemukan ada nama Syekh Burhanuddin, ada yang menyebutnya Syekhuna, Syekhul Islam, Syekh Burhanuddin. Kemudian ada juga disebutkan dalam kitab Tanbihul Masyi Syekh Burhanuddin juga. Nah, jadi sebenarnya Syekh Burhanuddin
yang ada dalam Tanbihul Masyi dan yang mungkin digelari dengan Syekhul Islam itu juga adalah Burhanuddin Mala Ibrahim atau yang dikenal dengan Ibrahim Al-Qurani. Nah, karena dalam Tanbihul Masyi juga disebutkan, Abdurrahman menyebut Ibrahim Al-Qurani dengan sebutan Burhanuddin. Nah, di beberapa karya yang lain juga disebutkan Syekhuna Burhanuddin Mala Ibrahim Al-Qurani. Nah, kalau dalam Tazkir Al-Ghabi benar-benar disebutkan bahwa Syekh Burhanuddin Ulakan gitu. Nah, baru di situ kita meyakini bahwa itu adalah Syekh Burhanuddin yang ada di Ulakan. Nah, selama ini kita mungkin hanya mengetahui bahwa hanya Syekh Burhanuddin murid Abdur Rauf atau yang mendapat ijazah dari Abdur Rauf yang disuruh pulang ke Minangkabau, selain dari 4 orang teman yang lain yang ikut belajar dengan Syekh Burhanuddin seperti Syekh Muhammad Nasir Kota Tangah, Syekh Buyang Mudo Puluy, Qadi Padang Lawe, dan Syekh Kubuang Tigo Bale. Nah, tapi mereka berempat tidak diberi ijazah, hanya Syekh Burhanuddin yang diakui keilmuannya oleh Syekh Abdur Rauf sehingga disuruh kembali ke Minangkabau dan menyebarkan Islam. Nah, tapi ada satu sosok lagi yang tulisannya ditemukan, yang karyanya ditemukan, bahkan salinannya terdapat beberapa di Minangkabau dan bahkan sampai ke Filipina yang ditemukan oleh Prof. Oman. Nah, di sana disebutkan nama ulama tersebut adalah Abdurrahman Al-Bawani atau Abdurrahman Bawan. Bawan merupakan sebuah daerah di Sumatera Barat, lebih tepatnya di sesudah Manggopoh dan sebelum Kinali menuju arah Pasaman Barat. Syekh Abdurrahman Bawan ini ditemukan karyanya sebanyak 3 buah, 1 tentang fikih dan 2 tentang tasawuf. Namun sosok ulama ini tidak diketahui, sejarahnya hilang begitu saja. Namun dari karya yang dihasilkan sangat terlihat jelas bahwa dia adalah ulama besar yang juga murid Abdur Rauf Singkil. Jadi berdasarkan ini, ternyata murid Abdur Rauf di Minangkabau yang diakui dan mendapatkan ijazah itu bukan hanya Syekh Burhanuddin saja, melainkan ada 2 orang. Yang satu lagi adalah Syekh Abdurrahman Al-Bawi. Nah, 2 karya tasawuf yang dihasilkan Abdurrahman Al-Bawi itu, yang pertama berjudul Tuhfatul Ahbab. Nah, ini berbicara tentang wujudiyah juga, Tuhfatul Ahbab ini. Nah, ini sebenarnya secara pemikiran hal yang disampaikan oleh Abdurrahman Bawan dalam Tuhfatul Ahbab ini sebenarnya mirip dengan pemikiran Abdur Rauf dalam karyanya yang berjudul Jawaibul Mushkilah. Nah, Tuhfatul Ahbab ini ditemukan di beberapa tempat yang di Minangkabau. Yang pertama di Agam, yang kedua di Solo. Nah, namun pada salinan Tuhfatul Ahbab yang ada di Solo itu sebelumnya berisi tentang karya Syekh Abdur Rauf yang berjudul Jawaibul Mushkilah. Yang berjudul Daqaiqul Huruf gitu. Nah, dari Daqaiqul Huruf ini kemudian selesai, kemudian masuk kepada kitab Tuhfatul Ahbab. Nah, isi Tuhfatul Ahbab ini sangat mirip dengan Daqaiqul Huruf. Maksudnya secara pemikiran, bukan dikatakan bahwa Tuhfatul Ahbab ini merupakan salinan Daqaiqul Huruf, tidak. Karena wajar saja seorang murid mempunyai pemikiran atau ideologi yang sama dengan gurunya gitu. Kemudian karyanya yang lain yaitu Jawaibul Mushkilah, itu menjawab beberapa pertanyaan dari Jamaah Al-Jawi. Nah, kalau itu merupakan jawaban dari Jamaah Al-Jawi, nah berarti dia ulama yang dipandang sosok ulama besar, karena tidak mungkin ada pertanyaan yang dikirimkan kepada Abdurrahman Al-Bawan sehingga dia harus menulis karya yang judulnya Jawaibul Mushkilah yang menjawab tentang persoalan-persoalan atau beberapa pertanyaan tentang wujudiyah juga sebenarnya. Nah, namun dalam Jawaibul Mushkilah ini disebutkan bahwa naskah ini selesai ditulis pada tahun 1102 Hijriah atau 1691 Masehi.
Nah, naskah ini ditulis 9 tahun sebelum wafatnya Syekh Burhanuddin yang wafat pada tahun 1111 Hijriah. Nah, sedangkan sanad atau silsilah keilmuan dia dalam tarekat Syatariyah itu terdapat pada kitab Jawaibul Muskilah. Dan di situ disebutkan bahwa dia mengambil tarekat ini, dia membaiat tarekat ini kepada Syekh Abdul Rauf Singkal di Aceh. Nah, jadi Syekh Abdurrahman Bawan ini adalah ulama besar yang memiliki beberapa karya, maksudnya yang karyanya ditemukan lebih banyak daripada karya Syekh Burhanuddin. Namun secara sejarah siapa Abdurrahman Bawan ini dan bagaimana kiprahnya itu tidak ditemukan hingga sekarang ini. Namun yang jelas dia adalah sosok ulama besar yang dihargai oleh orang-orang Minangkabau di masa tersebut. Nah, demikianlah pembahasan yang disampaikan untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.